Langkah Bupati Pati Sudewo yang mengumumkan kenaikan PBB P2 sebesar 250% mendapat teguran dari Pemprov Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Lutfi menjelaskan Bupati Pati belum melakukan kajian sebelum kenaikan PBB P2. 11 April, Sekda Pati mengirimkan surat untuk verifikasi Pemprov. Tanggal 22 April, di bawah Biro Hukum, kemudian kita undang Pemda Pati untuk rapat bersama. Kemudian rapat bersama sudah ditelurkanlah 3 aspek yang harus dipenuhi. Jadi 1, harus tunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian. Kemudian yang kedua, tidak membebani masyarakat. Yang ketiga, disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Dan ini dalam 1 minggu harus dilaporkan. Yang sampai sekarang mungkin ya, dari kajiannya belum nyampe dan lain sebagainya, dan ini menjadi teguran untuk Pemda Pati untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan kemarin sudah ditarik ya, sudah dicabut, tinggal kita melakukan pembinaan. Sebelum tuntutan pemakzulan Bupati Pati, sejumlah kepala daerah juga pernah dimakzulkan oleh DPRD. Di antaranya, yang pertama ada Aceng Fikri, Bupati Garut 2029-2013. Aceng Fikri diberhentikan karena kasus skandal nikah kilat. Aceng Fikri secara resmi diberhentikan pada 20 Februari 2013. Kemudian ada Ahmad Hyanteng Lee yang merupakan Bupati Katingan 2013-2017. Ia diberhentikan karena kasus perselingkuhan. Ahmad Hyanteng Lee resmi diberhentikan pada 26 Mei 2017. Lalu ada Fadli Hasan yang merupakan Wakil Bupati Gorontalo 2016-2018. Alasan diberhentikan karena meminta komisi dalam proyek tata ruang wilayah. Fadli Hasan resmi diberhentikan pada 12 Maret 2018. Selain tersandung desakan pemakzulan, Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. KPK membenarkan ada keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam proyek tersebut saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024. KPK menyebut Sudewo telah mengembalikan aliran uang yang diterimanya. Kendati demikian, KPK menyebut pengembalian dana tersebut tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Bahkan KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek tersebut. Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus. Sudah jelas pidananya. Bukti-buktinya aliran dana tadi juga dari Mbak Valen disampaikan uang yang sudah dikembalikan dan lain-lain. Ini kenapa sampai sekarang kok belum dilakukan upaya paksa atau dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan? Jadi begini, penanganan perkara DJK ini tidak hanya di wilayah Semarang, ya. Ini kan yang kalau yang tadi disebutkan Mas Sabir ini itu untuk jalur ganda Solo Balapan Kadipiro, gitu. Ini ada juga di Jawa Barat, ada juga di Jakartanya, ada yang penggalan di Semarang ke sini, ke arah Tegal, kemudian ada juga di tempat yang lainnya. Ini belum selesai dan yang bersangkutan yang kami duga gitu ya sejauh ini perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya.
Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kawasan Jakarta Timur. Selain Yakut, KPK juga menggeledah sebuah rumah milik seorang ASN Kementerian Agama. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi kuota haji yang tengah disidik oleh KPK. Dari penggeledahan ini KPK mengamankan sebuah unit kendaraan roda 4 yang disita dalam penggeledahan di rumah anggota ASN di kawasan Depok. KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kawasan Jakarta Timur untuk mendapatkan petunjuk serta sejumlah bukti terkait dugaan korupsi kuota haji. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menetapkan Direktur Utama PT Inhutani Diki Yuwana Radi sebagai tersangka dugaan korupsi di tubuh PT Inhutani yang merupakan anak perusahaan BUMN Perhutani. 9 orang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan di beberapa lokasi, termasuk Direktur Utama PT Inhutani 5, Diki Yuwana Radi beserta 2 orang lainnya adalah Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng Junaidi selaku pemberi suap dan Aditya sebagai staf perizinan dari SB Group. Pada Agustus 2024, PT PML melalui saudara DJN selaku Direktur Utama mengeluarkan uang senilai 4,2 miliar untuk pengamanan tanaman dan kepentingan PT INH ke rekening PT INH. Pada saat yang sama, saudara DIC selaku Direktur Utama PT INH diduga menerima uang tunai dari saudara DJN senilai 100 juta rupiah yang digunakan untuk keperluan pribadi. Jadi sudah mulai ada suapnya ya di sekitar bulan Agustus 2024. Kasus berawal dari kerjasama pengelolaan kawasan hutan antara PT Inhutani 5 dengan PT Paramitra Mulia Langgeng di Lampung yang mencakup lahan seluas lebih dari 55.000 hektar. Untuk memuluskan rencana tersebut, Direktur PT PML Junaidi diduga melakukan pendekatan dan memberikan sejumlah uang serta fasilitas mewah kepada Direktur Utama PT Inhutani 5 Diki Yuwana Radi. Tak hanya menetapkan 9 tersangka, KPK juga menyita uang sebesar 2,4 miliar rupiah dan 2 unit mobil mewah di mana salah satu mobil Jeep Rubicon berwarna merah disita langsung dari kediaman Diki beserta uang 189 dolar Singapura dan 8,5 juta rupiah sebagai barang bukti penyuapan. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak, kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang sebagai tersangka.